Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campur. Ingat ya, dalam pecahan, ketika ada jumlah dan kurang, apa syaratnya? Ya, penyebutnya harus sama. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Betul, dicari KPK-nya. Misalnya, contoh soalnya, 3/18 ditambah dengan 2/9. Nah, 18 dan 9 tidak sama, berarti kita cari KPK-nya terlebih dahulu. 18 dan 9. Cara mencari KPK menggunakan tabel adalah dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu adalah 2. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, tapi bukan 1 ya. Nah, kita bagi 2. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, berarti tetap kita tulis 9. Kemudian, apakah 9 dan 9 ini salah satunya bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa. Berarti kita lanjutkan ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 bagi 3. 3. 9 bagi 3. 3. Nah, apakah salah satu dari sini masih bisa dibagi 3? Masih. Berarti kita bagi 3 lagi. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Nah, jika sudah satu-satu seperti ini, maka pekerjaan selesai. Inilah KPK-nya. Berarti 2 kali 3 adalah 6. 6 kali 3 adalah 18. Berarti ini penyebutnya kita rubah menjadi per 18 ditambah per 18. Nah, selanjutnya kita baru kerjakan 18 ke 18 dikali berapa? Kali 1. Kalau bawahnya kali 1 berarti yang atas juga harus dikali 1. 3 kali 1 adalah 3. Kemudian 9 ke 18 dikali berapa? Dikali 2. Berarti yang atas ini juga harus dikali dengan 2. 2 kali 2 adalah 4. Nah, berarti 3 ditambah 4 adalah 7 dan penyebutnya tetap ya, tidak ditambahkan. Berarti 7/18. Ingat, dalam pecahan harus sampai sesederhana mungkin, tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, sudah sangat sederhana, berarti sudah pengerjaan sampai di sini stop. Yang selanjutnya, dalam kali. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan coret, kemudian kali antara pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya, 3/5 dikali 35/8. Nah, syarat dari kali ini harus pecahan biasa. Ya, harus pecahan biasa. Jadi kalau misalnya ada pecahan campuran, maka harus jadikan pecahan biasa terlebih dahulu, ya. Nah, ini sudah pecahan biasa, berarti kita bisa gunakan coret. Ingat, coret itu antara pembilang dan penyebut, atas dan bawah. Boleh miring, boleh lurus, yang penting coret ini antara pembilang dan penyebut. Nah, ini mana yang bisa dicoret? Betul, 5 dan 35. Dibagi berapa? Dibagi dengan 5. 5 bagi 5, 1. 35 bagi 5 adalah 7. Apakah bisa dicoret lagi?
Tidak bisa, berarti pekerjaan selesai dan kita lanjutkan, yaitu kali antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Berarti 3 kali 7 adalah 21 dan 1 kali 8 adalah 8. Nah, Miss selalu menyampaikan apabila pembilangnya lebih besar atau yang di atas itu lebih besar, maka jadikan pecahan campuran. Nah, kita jadikan pecahan campuran 21 dibagi 8. Berarti 8 kali berapa yang dekat dengan 21? Betul, kali 2. 8 kali 2 adalah 16 dan sisanya adalah 5. Berarti kita bisa menuliskan hasilnya terlebih dahulu yaitu 2. Kemudian sisanya 5. Kemudian pernya tetap sama seperti yang di atas yaitu adalah per 8. Nah, begini ya caranya untuk perkalian. Selanjutnya, apabila bagi, bagaimana? Ya, bagi jadi kali dan yang belakang dibalik. Contohnya, 4 per 8 dikali, sorry bukan kali ya, bagi. Ini hapus dulu. Dibagi 2 per 10. Ingat, syarat bagi yang pertama juga sama dengan kali, yaitu harus pecahan biasa. Jadi kalau misalnya pecahan campuran, kalian harus rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya. Oke, sekarang kita akan kerjakan 4 per 8. Kita tetap tulis ulang 4 per 8 bagi jadi kali, kemudian yang belakang dibalik, berarti 10 per 2. Nah, ini bisa pakai sistem pencoretan ya. Ingat pencoretan yaitu antara atas dan bawah, boleh miring, boleh lurus. Jadi boleh 4 dengan 8, boleh karena atas dan bawah ya. Nah, ini Miss pingin 2 sama 4, berarti 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Nah, 10 dan 8 tidak harus dibagi dengan 8. Bagi dengan 2 bisa ya. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2 adalah 5. Nah, jika seperti ini, maka kita langsung kalikan pembilang dengan pembilang. 2 kali 5, 10. 4 kali 1 adalah 4. Oke, karena yang di atas lebih besar, kita jadikan pecahan campuran 10 dibagi dengan 4. Berarti 2, di sini 8, kita kurangi, sisanya 2. Berarti kita tuliskan 2 hasilnya, kemudian sisanya 2 per 4. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya, 2 per 4-nya. 2 yang besar kita tetap tulis ulang. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2 adalah 2. Jadi hasilnya 2, 1 per 2. Nah, kalian bisa hafalkan ini ya dalam pecahan, bagaimana jika tambah dan kurang, kali maupun bagi. Selanjutnya, yaitu desimal. Desimal yang pertama adalah jumlah dan kurang. Bagaimana koma harus lurus. Misalnya Miss punya contoh soal 5 ditambah 0,05. Nah, Miss sampaikan ya, apabila tidak ada koma seperti ini, misalnya 3, itu artinya boleh kita tulis 3,0 atau kita boleh tulis 3,00 atau kita juga bisa tulis 3,000. Jadi koma 0 di belakang ini itu dihiraukan ya. Jadi sama aja artinya dengan 3.
Nah, ini sekarang kita bisa bersusun ya. 5, 0,05. Nah, 5 kita bisa tulis 5,00. Ingat ya, penjumlahan koma harus lurus. Ini komanya lurus. Oke, kita tambah. 0 tambah 5, 5. 0 tambah 0, 0. Kemudian ada koma, kita beri koma. 5 tambah 0 adalah 5. Seperti itu ya, demikian pula dengan kurang caranya sama. Selanjutnya kali. Bagaimana kali itu? Ya, hitung biasa dan kita tambahkan koma sesuai soal. Misalnya 3,5 dikali 1,2. Nah, kita hitung biasanya seperti kalian biasanya menghitung. 3,5 dikali 1,2. 5 kali 2, 10. Nyimpen 1. 3 kali 2, 6. 7 ya. 5 kali 1, 5. 3 kali 1, 3. Kita tambah. Berarti di sini 0. 7 tambah 5, 12. Nyimpen 1, 4. Nah, dari sini. Di sini berapa angka di belakang koma? 1 angka. Dan di sini berapa angka di belakang koma? 1. Berarti 1 dan 1 ini kita tambahkan ya. Berarti berapa angka di belakang? Berarti berapa angka? 2 angka di belakang koma. Ya, kita sesuaikan dengan soalnya. Oke, Miss hapus dulu. Jadi awalnya 1 angka, kemudian 1 angka berarti kalau dijumlahkan 2 angka di belakang koma. Berarti kita berikan 2 angka di belakang koma, 1, 2, kemudian koma. Berarti hasilnya adalah 4,20. Miss sudah menyampaikan bahwa 0 itu di belakang tidak dianggap juga tidak apa-apa. Jadi bisa dituliskan 4,2. Boleh ditulis, boleh tidak ya. Artinya sama saja kalau di dalam koma. Kemudian desimal untuk pembagian. Nah, syaratnya adalah angka pembaginya tidak boleh koma, kemudian kita hitung biasa. Contohnya 0,15 dibagi dengan 0,3. Nah, perhatikan, yang pertama adalah angka pembaginya tidak boleh koma atau angka yang belakangnya tidak boleh koma. Sedangkan itu koma, berarti harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Kalau misalnya satu angka di belakang koma, maka kalikan 10. Kalau dua angka di belakang koma, maka kalikan 100. Karena ini satu angka, berarti kita kalikan 10. Ingat, yang dikali 10 bukan hanya yang belakang, tapi depan juga ya. 0,15 kali 10. Ini bisa tuliskan di sini. 0,15 kali 10. Ingat ya, kalau kali 10, komanya ke kanan satu langkah. Kalau misalnya kali 100, komanya ke kanan 2 langkah. Berarti kali 10, komanya ke kanan satu langkah menjadi di setelah 1. Sehingga 0,15 dikali 10 adalah 1,5. Dibagi 0,3 kali 10. Ini hapus dulu untuk yang ini. Oke. 0,3 dikali 10. Berarti kalau kali 10 ke kanan satu langkah ya komanya. Komanya bergerak satu langkah jadi di sini. Berarti kan 3,0. Nah, 3,0 ini sudah menyampaikan sama aja dengan 3. Oke. Berarti
itu sama aja 1,5 dibagi dengan 3. Bisa hapus terlebih dahulu. Nah, setelah angka yang belakang itu tidak koma, maka kita bisa hitung seperti biasanya kalian menghitung pembagian. Berarti 1,5 dibagi dengan 3. Nah, perhatikan. Kita mulai dari angka sebelum koma yaitu 1,3 kali berapa yang dekat dengan 1 kali 0. Kemudian 0 kali 3 adalah 0. Kita kurangi kan 1. Di sini ada koma, maka kita juga beri koma. Kemudian 5-nya turun. 15 dibagi 3 adalah 5. 5 kali 3, 15. Dan kita kurangi hasilnya 0. Berarti 0,15 dibagi 0,3 hasilnya adalah 0,5. Nah, ini bisa kalian ingat-ingat lagi ya dalam desimal, tambah dan kurang, kali maupun bagi. Nah, syarat hitung campur. Kedudukan yang paling tinggi adalah kurung. Jadi ketika di soal tersebut ada kurung, maka kerjakan kurung terlebih dahulu. Kemudian kedudukan yang kedua adalah bagi dan kali. Bagi dan kalinya adalah setara. Jadi yang paling depan mana? Misalnya yang paling depan bagi ya kita kerjakan bagi dulu. Atau mungkin kali ya kali dulu. Dan yang paling terakhir adalah tambah dan kurang. Jadi kalau ada soal bagi dan kali ada tambah berarti kita kerjakan bagi dan kali dulu. Tambah dan kurang ini adalah yang terakhir ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. 5/4 ditambah 15% dibagi 0,5. Di sini ada tambah, ada bagi. Berarti mana dulu yang kita kerjakan? Berarti bagi. Tapi tetap kita tulis ulang ya. Di sini ada 5/4, maka 5/4 tetap kita tulis. Kemudian di sini ada tanda tambah, tetap kita tulis tambah. Nah, ini 15% dibagi 0,5. Paling mudah adalah kita jadikan pecahan ya. Kalian boleh mau jadikan koma, boleh jadikan pecahan, boleh. Sama aja kalau misalnya jadi koma berarti 0,15 karena 15% dibagi 0,5. Caranya sama seperti tadi. Tapi kali ini Miss jadikan persen aja ya. 15% berarti 15/100. Langsung saja bagi itu jadi kali. Kemudian 0,5 itu kan jika dijadikan pecahan itu kan 5/10 karena satu angka di belakang koma. Nah, karena dibalik menjadi 10/5. Nah, ini kita bisa langsung coret ya. 10 bagi 10 1, 100 bagi 10 adalah 10. 5 bagi 5 1, kemudian 15 dibagi 5 adalah 3. Nah, kita tetap tulis ulang di sini. 5/4 ditambah 3 kali 1 3, 10 kali 1 10. Nah, syarat penjumlahan pecahan bagaimana? KPK ya, penyebutnya harus sama. Berarti kita cari KPK-nya antara 4 dan 10. Oke. Nah, dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu adalah 2. 4 dibagi 2, 2. 10 bagi 2 adalah 5. Kemudian kita bagi 2 lagi karena masih bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2 adalah tidak bisa, berarti tetap kita tulis 5. Kemudian dibagi 3 apakah bisa? Tidak bisa, berarti kita lanjut 4. 4 bukan bilangan prima, berarti lanjut yaitu 5. 1 bagi 5 nggak bisa, berarti tetap 1. 5 bagi 5, 1. Jika sudah 1, maka selesai. Nah, ini adalah KPK-nya. 2 kali 2, 4. 4 kali 5 adalah 20. Berarti ini kita ubah menjadi per 20 plus per 20. Nah, 4 ke 20 dikali berapa? Dikali 5. Berarti yang atas juga dikali 5. 5 kali 5 adalah 25.
Kemudian 10 ke 20 itu dikali 2. Berarti yang atas juga harus dikali dengan 2. 3 kali 2 adalah 6. Berarti hasilnya 31/20. Karena yang atas lebih besar, kita jadikan pecahan campuran. 31 dibagi dengan 20. 20 kali berapa yang dekat dengan 31 kali 1. Kemudian 1 kali 20 adalah 20. Kita kurangi 11. Berarti 1. Kemudian sisanya 11. Pernya tetap sama yaitu per 20. Selesai. Jadi hasilnya adalah 1/11/20. Kemudian contoh soal yang kedua, 1/3/4 dikali 0,2 dibagi 5% ditambah. Di sini ada kali, ada bagi, ada tambah. Berarti yang dikerjakan yang mana dulu? Kali dan bagi dulu kan? Nah, tapi tergantung yang ada di depan adalah kali. Berarti kita kerjakan kali dulu. Ingat syarat perkalian harus pecahan biasa. Berarti ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 kali 1, 4 ditambah 3 berarti 7/4 dikali, nah ini Miss rubah ya biar lebih mudah. Berapa pecahannya 0,2? Betul, 2/10. Kemudian di sini ada bagi, kita tulis saja bagi. 5% berarti kita ubah jadi pecahan 5/100. Kita tulis dulu sesuai soalnya, ditambah 3/5. Oke. Nah, ini kita bisa coret ya. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Selesai. Berarti hasilnya berapa? 7 kali 1, 7. 2 kali 10 adalah 20. Kemudian dibagi, kita langsung ubah aja karena kita kerjakan bagi kan. Karena tinggal bagi dan tambah. Berarti kita kerjakan bagi dulu. Langsung Miss ubah bagi jadi apa? Betul, kali. Kemudian 5/100-nya dibalik menjadi 100/5. Kemudian di situ ada tambah, ya kita tulis tambah 3/5. Nah, ini kita bisa coret ya. 20 bagi 21, 100 bagi 20 adalah 5. Kemudian kita kalikan 7 kali 5 adalah 35. Yang bawah, penyebut kali penyebut 1 kali 5 adalah 5. Kemudian ditambah dengan 3/5. Nah, karena penyebutnya sudah sama, ini 35/5, 3/5, penyebutnya sudah sama yaitu 5, maka tidak perlu kita samakan lagi, tidak perlu kita cari KPK-nya lagi. Kita langsung tambahkan saja, 35 ditambah 3 adalah 38/5 ya. Nah, karena yang atas lebih besar, maka kita jadikan pecahan campuran 38 dibagi dengan 5. 5 kali berapa yang dekat dengan 38? Kali 7 ya. 7 kali 5 adalah 35. Nah, kita kurangi, berarti hasilnya 3 sisanya ya. Berarti ini bisa kita tuliskan hasilnya yaitu 7. Kemudian sisanya itu 3, kemudian pernya sama yaitu per 5. Bagaimana? Mudah bukan? Ini adalah latihan soal kita pada hari ini. Silakan kalian kerjakan di buku tulis, pastinya menggunakan cara. Dan jangan lupa ya, syarat-syaratnya tadi harus kalian ingat terus supaya mudah dalam mengerjakannya. Kalian bisa pause video ini untuk mengerjakan soal ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, langsung menghubungi Miss Marta saja. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.